Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karesa Septiana Dewi, absen 29, akan menjelaskan tentang UAS teknologi pembelajaran. Nomor 1. Ruang lingkup teknologi pembelajaran. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang berarti penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan kata tekne yang berarti cara, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Teknologi pendidikan adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. Pembelajaran merupakan terjemah dari kata instruction yang berarti menyampaikan pemikiran. Dengan demikian, arti pembelajaran adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Landasan teknologi pembelajaran. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang bersumber dalam filsafat pendidikan yang menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan dengan melihat teknologi dari kebenaran logika atau akal. Adapun tinjauan filosofis adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Konsep model pendidikan teknologi secara filosofis mirip dengan model pendidikan klasikal, yaitu bertumbuh pada asumsi bahwa model pendidikan itu merupakan contoh utama dari masyarakat yang lebih luas sebagai hasil karya pendidikan dengan titik berat penekanannya ditujukan kepada dimensi atau kecenderungan untuk timbulnya masyarakat teknologi. 2. Landasan sosiologis. Landasan ini memberikan dasar untuk menentukan peserta didik terhadap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan teknologi. Ilmu sosiologi menyatakan bahwa teknologi pendidikan bukan hanya untuk masing-masing orang, tetapi untuk semua orang. Pendidikan gejala sosial dalam kehidupan mempunyai landasan individual, sosial, dan kultural. 3. Landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan karakteristik psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Deteren, teknologi pendidikan merupakan aplikasi teknologi perilaku, yaitu untuk menghasilkan perilaku tertentu secara sistematik guna keperluan pembelajaran, di mana penelitian psikologi dapat dipakai sebagai dasar untuk mengembangkan prinsip-prinsip pembelajaran. Di antara cabang-cabang psikologi yang paling erat kaitannya dengan teknologi pengajaran adalah psikologi belajar. Psikologi belajar meletakkan dasar-dasar bagi lahirnya teori belajar, yakni teori yang berusaha menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengapa terjadi perubahan tingkah laku pada individu. 4. Landasan komunikasi. Edgar Dale menyatakan bahwa teori komunikasi merupakan suatu metode yang paling berguna dalam usaha meningkatkan efektivitas bahan audiovisual. Pembangunan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi setidaknya memberikan dua keuntungan, yaitu sebagai pendorong komunitas pendidikan untuk lebih apresiatif dan proaktif dalam maksimalisasi potensi pendidikan dan memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada, yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas. 5. Landasan Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi sumber hukum, petunjuk, sumber pokok, pedoman, yang menjadi panutan untuk umat Islam dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya, yang di dalamnya terdapat banyak membahas tentang pembelajaran. Kawasan teknologi pembelajaran. 1. Kawasan desain, yaitu inti dari teknologi pendidikan yang menciptakan produk pada tingkat makro seperti program pembelajaran dan kurikulum, tingkat mikro seperti pembelajaran dan modul yang mencakup empat aspek, yaitu desain sistem pembelajaran, desain pesan, yaitu perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi secara antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Strategi pembelajaran, situasi pembelajar dan komponen belajar dan mengajar, dan karakteristik peserta didik, yaitu kemampuan yang bersifat potensial maupun kecakapan nyata dan kepribadiannya. 2. Kawasan pengembangan.
yaitu proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik, mencakup studi tentang teknologi cetak atau penyampaian bahan pelajaran seperti buku, teknologi audiovisual, yaitu penyampaian pelajaran dengan menggunakan pesan-pesan audio dan visual, teknologi berbasis komputer, yaitu cara menyampaikan pelajaran dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor, dan teknologi terpadu, yaitu cara menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. 3. Kawasan pemanfaatan, yaitu aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar, meliputi kajian tentang pemanfaatan media, yaitu pengambilan keputusan media berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Difusi inovasi, proses berkomunikasi untuk mendapatkan perubahan, implementasi dan institusionalisasi, penggunaan bahan dan strategi pembelajaran secara rutin dalam suatu struktur atau budaya organisasi, kebijakan dan regulasi. 4. Kawasan pengelolaan, yaitu bagian integral dalam bidang teknologi pembelajaran, terdiri atas pengelolaan proyek desain dan pengembangan, pengelolaan sumber belajar atau pengendalian akses, sistem penyampaian dan pengelolaan informasi yang penting untuk memberikan akses dan keakraban revolusi kurikulum dan aplikasi desain pembelajaran. 5. Kawasan evaluasi, yaitu proses penilaian atas menentukan berhasil tidaknya suatu pembelajaran, mencakup evaluasi program, memberikan pelayanan pendidikan secara berkesinambungan dalam penyusunan kurikulum, evaluasi proyek atau membiayai kegiatan secara khusus, evaluasi produk atau menaksir kebaikan atau manfaat dari sebuah benda-benda fisik. Nomor 2. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan ditandai dengan hadirnya e-learning yang semua variasi tingkatannya telah memfasilitasi perubahan dalam pembelajaran. Secara umum, peranan e-learning dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni komplementer, mengandalkan bahwa cara pembelajaran dengan pertemuan tatap muka masih berjalan tetapi ditambah dengan model interaksi berbantuan teknologi informasi. Lalu substitusi, sebagian besar proses pembelajaran dilakukan berbantuan teknologi informasi. Dalam kegiatan pembelajaran, pemanfaatan teknologi komunikasi dapat terlihat dari bagaimana cara pendidik memberikan sebuah materi yang disampaikan kepada peserta didik. Peran sekolah sebagai institusi pendidikan yang memfasilitasi sarana atau teknologi komunikasi dalam menunjang kegiatan pembelajaran seperti komputer atau laptop, internet atau jaringan Wi-Fi, LCD proyektor, VCD, OHP atau OHP, tape recorder, dan sebagainya. Dari fasilitas-fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pendidik untuk mengakomodasi teknik pembelajaran yang akan digunakan. Paradigma dari perkembangan teknologi komunikasi yang ada mengakibatkan model belajar konvensional sedikit demi sedikit berubah. Untuk itu, tuntutan bagi pendidik agar bisa mengikuti perkembangan teknologi komunikasi yang ada, sehingga diharapkan kegiatan belajar berjalan efektif karena ditunjang dengan kemampuan dari pendidik dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Beberapa contoh pemanfaatan dalam kegiatan teknologi komunikasi pembelajaran adalah: 1. Penggunaan media pembelajaran oleh pendidik dalam penyampaian materi pelajaran seperti PowerPoint, Windows Journal, CD tutorial dan interaktif, penggunaan OHT, tutor audio, dan sebagainya. 2. Penggunaan internet atau jaringan Wi-Fi yang disediakan oleh sekolah sebagai sarana peserta untuk mencari referensi tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik. 3. Penggunaan komputer sebagai sarana praktek terhadap materi-materi tertentu yang memang membutuhkan fasilitas komputer, seperti materi teknologi informasi dan komunikasi yang mengajarkan penggunaan aplikasi Office, desain grafis, dan sebagainya. Manfaat dari teknologi komunikasi yaitu: 1. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dan peluang pemanfaatannya agar perekaman dan pemrosesan ilmu pengetahuan tidak tereliminasi.
2. Teknologi komunikasi memperkuat terbentuknya seperangkat unsur pendidikan secara teratur saling berkaitan sehingga terjadi totalitas pendidikan yang utuh. 3. Teknologi komunikasi dapat meningkatkan kebijakan saat formulasi dan eksekusi kebijakan dan aturan pendidikan nilai yang efektivitasnya tinggi. 4. Teknologi komunikasi dapat mempersempit kesenjangan dunia pendidikan untuk siapa saja. 5. Membuka keterisolasian atau kemungkinan semakin terbukanya ilmu pengetahuan. Selain itu, manfaat dari teknologi komunikasi yaitu memperluas akses pendidikan, meningkatkan kompetensi peserta didik, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan meningkatkan transformasi lingkungan belajar. Kontribusi dari teknologi informasi dalam membantu mengembangkan kualitas pembelajaran adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik, memfasilitasi pencapaian kompetensi dasar, dan memperkuat pelatihan bagi guru. Nomor 3. Teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana atau hardware, software, dan usware, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna yang dapat memudahkan dalam mengelola informasi, dalam arti menyimpan, mengambil kembali, dan pemutakhiran informasi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menggunakan antara mahasiswa dengan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen, dan sebagainya. Semua itu sudah dapat dilakukan. Contoh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang terjadi saat ini antara lain adalah pemanfaatan program audio pembelajaran, program video pembelajaran, pemanfaatan TV edukasi, pemanfaatan jejaring sosial, dan e-learning atau pembelajaran yang memanfaatkan dukungan teknologi informasi yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja oleh peserta didik. E-learning saat ini sering diimplementasikan dengan paradigma pembelajaran online terpadu dengan menggunakan Learning Management System atau LMS. LMS adalah paket perangkat lunak untuk menyampaikan materi pembelajaran dan resources online atau berbasis web, mengelola kegiatan pembelajaran serta hasil-hasilnya, menilai, memonitor, melacak, menyimpan, dan administrasi, serta memfasilitasi interaksi, komunikasi, kerjasama antar dosen dan mahasiswa atau antara guru dengan peserta didiknya. Peran dan fungsi teknologi informasi dalam institusi pendidikan yaitu dengan cara meminimalisir kelemahan internal dengan mengadakan perkenalan teknologi informasi global dengan alat teknologi informasi itu sendiri seperti radio, televisi, komputer. Mengembangkan teknologi informasi menjangkau seluruh daerah dengan teknologi informasi itu sendiri. 3. Pengembangan warga institusi pendidikan menjadi masyarakat berbasis teknologi informasi agar dapat berdampingan dengan teknologi informasi melalui alat-alat teknologi informasi. 4. Memperbaiki kompetitif positioning, meningkatkan brand image, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, meningkatkan kepuasan siswa, meningkatkan pendapatan, memperluas basis siswa, meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi biaya operasi, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Faktor yang mempengaruhi teknologi informasi yaitu infrastruktur dengan kecepatan yang mencakupi dimanapun itu. 2. Ketersediaan sumber daya manusia yang tinggi. 3. Kebijakan yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang. 4. Finansial keuangan untuk menyokong industri teknologi informasi. Dan 5. Konten dan aplikasi yang dapat menyampaikan ke orang, tempat, dan waktu yang tepat. Dengan teknologi informasi yang dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan terkoneksi dengan internet, maka teknologi informasi dan komunikasi harus mampu memberikan layanan informasi pembelajaran berbasis internet, mampu menjadi media dalam model pembelajaran berbasis web atau online,
mampu menjadi media dalam penyelenggaraan e-learning dan menjadi media dalam sistem pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Dapat mengelola pembelajaran lebih efektif dan efisien, dapat mendorong siswa belajar secara lebih mandiri, dapat menyajikan informasi belajar secara konsisten, akurat, berkualitas, dan dapat diulang penggunaannya atau disimpan sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan teknologi informasi dari internet untuk pembelajaran yaitu pembelajaran berbantuan komputer yang memanfaatkan seluruh kemampuan komputer dan gabungan hampir seluruh media yaitu teks, grafis, gambar, foto, video, audio, dan animasi. Pembelajaran berbasis internet, pemanfaatan program multimedia pembelajaran interaktif, yaitu kombinasi dari berbagai media yang dikemas atau diprogram secara terpadu dan interaktif untuk menyajikan pesan dan pembelajaran tertentu sehingga dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar peserta didik. Pengembangan sistem dan model pembelajaran berbasis teknologi informasi perlu mempertimbangkan kebutuhan kegiatan pembelajaran yaitu yang berpusat pada peserta didik, belajar dengan berbuat, belajar sepanjang hayat, kolaborasi, pemecahan masalah, kreativitas, dan kemandirian. Nomor 4. Pengembangan media berbasis komputer dan Microsoft PowerPoint pada pembelajaran. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional adalah dengan merencanakan, mengatur dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran, mengevaluasi siswa atau mahasiswa atau tes, mengumpulkan data mengenai siswa atau mahasiswa, melakukan analisa statistik, dan membuat catatan perkembangan pembelajaran, baik kelompok atau perorangan. Pada umumnya, dalam bidang pendidikan, penggunaan teknologi berbasis komputer merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor, di mana informasi atau materi yang disampaikan disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan. Dalam pembelajaran berbantuan komputer, peserta didik berhadapan dan berinteraksi secara langsung dengan komputer. Interaksi antara komputer dan peserta didik ini terjadi secara individual, sehingga apa yang dialami oleh peserta didik akan berbeda dengan apa yang dialami oleh peserta lainnya. Strategi pengolahan materi untuk pengembangan media pembelajaran berbasis komputer yaitu seleksi buku, strukturisasi, seleksi materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, reduksi. Perangkat pembelajaran berbasis komputer yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware. Implementasi komputer dalam media pembelajaran yaitu presentasi, CD multimedia interaktif atau sound, animasi, video, teks, dan grafis, serta video pembelajaran dan internet. Manfaat pengembangan media pembelajaran berbasis komputer yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Anak didik mampu menciptakan dan memanfaatkan sesuatu yang baru yang berguna dalam kehidupannya. Mendorong anak didik dalam mengekspresikan gagasan sebagai wujud kreativitas melalui media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mendorong guru untuk lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran melalui komputer, memperluas kesempatan belajar, meningkatkan efisiensi, kualitas belajar dan mengajar, serta mengurangi kesenjangan digital. Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, membantu sebuah gagasan menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan, dan membantu dalam menggabungkan semua unsur media seperti teks, gambar, suara, bahkan video dan animasi sehingga menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik. Pemanfaatan media PowerPoint merupakan bagian dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Melalui fasilitas yang tersedia pada PowerPoint dalam proses pembelajaran diyakini akan memiliki efektivitas, dan tentunya guru akan lebih terbantu dan tidak sulit lagi untuk menyampaikan materi ke siswa, serta akan lebih praktis dan ekonomis baik terkait dengan efisiensi tenaga, pikiran, biaya ataupun waktu. Pemanfaatan media PowerPoint dengan bantuan LCD dapat mencakup jangkauan
pantar yang cukup besar, sehingga dapat mengakomodasi jumlah audiens yang cukup banyak. PowerPoint dapat membantu proses pembelajaran bagi siswa yang merasa pembelajaran itu membosankan, tidak fokus, dan kurang mencerna pembelajaran dengan baik, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Selain bisa membuat siswa belajar dengan cara yang berbeda dan terkesan ada warna baru di dalam kelas mereka, siswa tersebut dapat dengan mudah mengingat materi yang diberikan dari buku pedoman ataupun LKS dengan disertai tayangan melalui media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint. Media PowerPoint dipandang dapat memusatkan perhatian peserta didik pada pembelajaran yang abstrak karena sebuah gambar dalam slide di PowerPoint akan lebih efektif daripada kata-kata saja. Ketika pembelajaran yang diberikan menggunakan dimensi auditori ditambah dengan virtual, pesan yang diberikan akan lebih kuat diserap oleh peserta didik, sehingga apabila suatu pembelajaran media berbasis PowerPoint, maka pembelajaran tersebut akan lebih menarik perhatian, meningkatkan motivasi serta minat peserta didik untuk belajar. Sebab penggunaan PowerPoint memiliki banyak keuntungan yang tidak perlunya pembelian piranti lunak karena sudah terdapat di dalam Microsoft Office program komputer. Keuntungan lain yaitu sederhananya tampilan ikon-ikon pembuatan presentasi, kurang lebih sama dengan Microsoft Word yang sudah dikenal oleh kaum awam, mampu menampilkan tulisan dan gambar yang bermacam warna, dapat diselangi dengan gambar hidup atau film, proses penulisan yang mudah, bila salah ketik tinggal di-delete thread. Pola tulisan dapat dipilih sesuai dengan selera kita dan dapat pula menyisipkan suara atau lagu sehingga presentasi menjadi lebih menarik dan atraktif. Dengan menggunakan PowerPoint, seorang pendidik dapat mendesain berbagai program pembelajaran sesuai dengan materi, metode, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan kaidah media pembelajaran PowerPoint, terdapat interaktivitas ketika siswa melakukan proses pembelajaran. Adanya kejelasan umpan balik pada saat proses pembelajaran menggunakan PowerPoint, kualitas tampilan yang menarik yang didukung adanya gambaran animasi-animasi, dan komposisi warna yang menarik. Kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint ditinjau dari aspek desain pembelajaran. Kualitas media pembelajaran berbasis PowerPoint dengan berada pada kategori baik yang telah mencapai aspek kemenarikan tampilan fisik, ketepatan penggunaan desain penyajian materi, kesesuaian durasi waktu dengan karakteristik sasaran, kejelasan paparan materi, kesesuaian evaluasi dan tujuan, kesesuaian musik yang digunakan, jelasnya penyajian materi, kualitas teks yang digunakan, dan keindahan. Nomor 5. Pengembangan media berbasis internet pada pembelajaran. Media pembelajaran berbasis internet atau e-learning adalah media pembelajaran yang menggunakan internet sebagai medianya dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. Pengenalan pemanfaatan internet kepada pembelajar dapat dimulai dengan penjelasan tentang cara melakukan koneksi ke internet, pembuatan email address, prosedur, dan tata cara menggunakan email. Setelah dinilai bahwa para pembelajar telah dapat memahami informasi yang diberikan, maka pengajar memberikan tugas kepada para pembelajar untuk mempraktekkan pengetahuan yang telah diperoleh. Di samping itu, pengajar juga mampu mengkondisikan pembelajar untuk melakukan browsing dan mendiskusikan topik-topik tertentu, news group atau yang disebut juga papan buletin. Jika lembaga pendidikan memungkinkan untuk mempersiapkan pengajaran menggunakan perangkat lunak atau software tertentu untuk mengembangkan dan menyajikan materi pembelajaran, maka lembaga pendidikan dapat saja memulai perintisan pemanfaatan internet untuk pembelajaran dengan menggunakan software yang telah dikuasai. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet berpengaruh positif terhadap kemampuan pemahaman peserta didik dengan indikator peserta didik yang memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat memiliki sikap kritis yang ditujukan dengan peserta didik lebih memiliki keberanian dalam menyampaikan argumennya di kelas. Untuk pendidikan ada banyak manfaat internet yang bisa didapatkan, khususnya
khususnya sebagai media pembelajaran. Semakin majunya teknologi informasi yang berbasis internet membuat siswa dapat dengan mudah mendapatkan materi pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan tersedianya begitu banyak informasi di internet, akan semakin mudah pembelajar dan mahasiswa untuk menggali informasi, bertukar pikiran atau berdiskusi melalui berbagai media seperti email, blog, forum online, dan sebagainya. Pemanfaatan internet sebagai pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah, air, dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. 2. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, seperti halnya tatap muka biasa. 3. Pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar. 4. Lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing siswa. 5. Adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. 6. Pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif sehingga menarik siswa dan memungkinkan pihak berkepentingan atau orang tua siswa maupun guru dapat tuntas serta menyukseskan proses pembelajaran dengan cara mengecek tugas-tugas yang dikerjakan siswa secara online. Adapun kelemahan internet dari segi fungsinya sebagai pemberi kemudahan mendapatkan informasi adalah terlalu banyak duplikat informasi, kurangnya informasi yang dapat diandalkan, kurangnya informasi yang relevan, kurangnya kualitas informasi, dan kurangnya pengorganisasian informasi. Demikian penjelasan yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.